Vulkanisme Gunung Merapi. Proses vulkanisme. Pergerakan lempeng di zona subduksi memicu serangkaian proses yang menghasilkan magma. Yang pertama, pelelehan batuan. Saat lempeng samudra menunjam semakin dalam, batuan di lempeng tersebut dan di mantel bumi di atasnya mengalami tekanan dan peningkatan suhu. Air yang terkandung dalam batuan terlepas dan menurunkan titik leleh material mantel di atasnya. Yang kedua, pembentukan magma. Proses ini menghasilkan kantung magma kental yang kaya akan silika yang bersifat andesitik. Yang ketiga, naik ke permukaan. Karena massa jenisnya lebih ringan dari batuan di sekitarnya, magma ini naik ke permukaan bumi, mencari celah, dan akhirnya meletus membentuk Gunung Merapi. Jarak antara Palung dengan Merapi disebut jarak magmatik, yang mengindikasikan posisi Merapi di dalam busur vulkanik. Merapi yang kita lihat sekarang sering disebut Merapi baru, mulai terbentuk 2000 tahun lalu di atas reruntuhan gunung api yang lebih tua. Pentingnya memahami Gunung Merapi di Indonesia. Memahami Merapi bukan hanya sekedar pengetahuan geografis, tetapi sebuah kebutuhan mendesak yang melibatkan keselamatan jiwa, kelestarian lingkungan, dan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Seperti keselamatan jiwa, ketahanan pangan, dan keseimbangan budaya. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan bertipe strato atau kerucut, dengan lereng yang curam. Bentuk ini terbentuk dari perlapisan material vulkanik yang keras dan material lepas seperti abu dan piroklastik, hasil dari erupsi yang bergantian selama ribuan tahun. Terletak di perbatasan antara dua provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketinggian Merapi sering berubah akibat aktivitas vulkanik. Data terkini, sejak erupsi tahun 2010 dan pembentukan kubah baru berada di kisaran 2910 hingga 2968 meter di bawah permukaan laut. Proses erupsi Gunung Merapi. Yang pertama, ada pra-erupsi. Gejala bahaya utama seperti peningkatan aktivitas seismik atau gempa vulkanik dalam dan multifase, deformasi tubuh gunung, peningkatan suhu dan konsentrasi gas. Binatang liar turun ke pemukiman, magma mendekati permukaan. Yang kedua, pertumbuhan kubah lava. Magma kental keluar secara perlahan atau efusif tanpa ledakan besar, menumpuk dan membentuk sumbat atau kubah lava di kawah. Kubah terus membesar akibat tekanan dari dalam. Kubah lava yang tidak stabil. Yang ketiga, guguran lava atau awan panas. Kubah lava yang tumbuh tidak stabil dan runtuh atau longsor di lereng. Material guguran ini bercampur gas panas dan membentuk awan panas guguran, atau yang dikenal lokal sebagai wedus gembel, yang menjadi bahaya primer paling mematikan. Yang keempat, pasca erupsi. Material vulkanik seperti pasir dan batu menumpuk di lereng dan sepanjang alur sungai. Jika terjadi hujan lebat, tumpukan ini terbawa air dan berubah menjadi lahar dingin atau banjir lumpur. Morfologi Merapi. Secara umum, morfologi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kepundan atau kawah, kedua kerucut atau puncak, ketiga lereng, keempat kaki gunung, dan kelima dataran fluvial atau endapan lahar. Merapi terbentuk karena aktivitas tektonik regional yang kompleks, menjadikan gunung tersebut sangat aktif. Merapi terletak pada busur Sunda atau Sunda Arc, yaitu rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang Pulau Jawa dan Sumatera. Pembentukan Merapi disebabkan oleh aktivitas di zona subduksi atau zona tunjaman, di mana lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Proses penunjaman ini menghasilkan pelelehan batuan di bawah permukaan atau pada mantel, yang kemudian naik menjadi magma dan membentuk kantung magma di bawah Merapi, memicu aktivitas vulkanik. Batuan penyusun Merapi didominasi oleh batuan vulkanik bersifat andesitik basaltik yang kaya akan mineral seperti plagioklas dan piroksen. Material erupsi yang dikeluarkan seperti lava dan awan panas juga memiliki komposisi andesit.
Umur Merapi yang sekarang atau Merapi yang baru diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu di atas formasi gunung api yang lebih tua. Rekam jejak aktivitas dan letusan Gunung Merapi. Aktivitas Merapi sering diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama siklus kecil atau guguran lava dan awan panas berkala, dan yang kedua siklus besar atau erupsi eksplosif atau juga disebut efusif volume besar. Saya akan membahas yang pertama erupsi klasik dan berulang pra 2000-an. Sebelum tahun 2000-an, Merapi memiliki siklus erupsi yang relatif teratur setiap beberapa tahun, didominasi oleh pembentukan dan runtuhnya kubah lava yang menghasilkan awan panas guguran yang meluncur di alur-alur sungai. Yang pertama, pada tahun 1930, erupsi eksplosif besar yang menyebabkan malapetaka menghasilkan awan panas yang meluncur jauh dan menewaskan sekitar 1.369 jiwa. Yang kedua, tahun 1961, erupsi yang cukup parah menyebabkan hujan abu tebal di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Yang ketiga, tahun 1994, erupsi yang diawali guguran lava dengan awan panas yang meluncur hingga ke hulu Kali Boyong dan menewaskan 66 orang, termasuk petugas pengamat gunung api. Lalu yang kedua, erupsi signifikan abad ke-21. Yang pertama, erupsi tahun 2006, tipe Merapi Klasik. Erupsi ini didominasi oleh pertumbuhan kubah lava yang tidak stabil dan guguran yang berulang dan awan panas meluncur sejauh 5 km menuju hulu Kali Gandol atau di bagian lereng selatan. Meskipun menelan korban jiwa, tingkat kerusakannya lebih terkontrol dibandingkan peristiwa 4 tahun lalu. Yang kedua, erupsi pada tahun 2010. Erupsi ini dimulai dengan guguran lava, tetapi mencapai puncaknya pada letusan eksplosif besar yang tidak terduga dan sangat kuat, melontarkan material hingga ke stratosfer. Korban tewas hingga mencapai 337 jiwa. Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi. Yang pertama, awan panas. Kedua, lahar dingin. Ketiga, abu vulkanik dan jatuhan batuan. Dan yang keempat, dampak pada lingkungan. Potensi manfaat Gunung Merapi. Yang pertama, tanah menjadi sangat subur. Abu vulkanik Merapi kaya akan mineral esensial seperti kalium, fosfor, dan belerang. Ketika abu ini melapuk, ia menyediakan nutrisi alami yang membuat lahan di lereng Merapi menjadi salah satu yang paling subur di dunia. Dampaknya adalah mendukung pertanian produktif yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Yang kedua, sumber daya material. Material vulkanik seperti pasir dan batu adalah bahan baku konstruksi yang berkualitas tinggi dan melimpah, sehingga menjadi sumber penghidupan bagi ribuan penambang dan memasok kebutuhan pembangunan infrastruktur regional. Yang ketiga, potensi energi panas bumi atau geotermal. Merapi menyimpan potensi energi panas dari kedalaman bumi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di masa depan. Dan yang keempat, pusat ekowisata dan penelitian. Keunikan geologi dan sejarah erupsi Merapi menjadikannya laboratorium alam untuk penelitian vulkanologi dan mitigasi bencana, sehingga menarik ribuan wisatawan yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah di sektor pariwisata.